Yang dicari adalah faktor keamanan, gitu ya. Keamanannya dari sisi natural disaster, ya, kemudian juga ada keamanan dalam aset itu sampai di retain, sampai dengan mungkin di dispose, sampai mungkin dikeluarkan dari bank seperti apa sih, untuk memang benar-benar memastikan data, jangan sampai ada data nasabah kita yang keluar. Bagaimana strategi untuk sustainability di data center di perbankan itu sendiri? Silahkan. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Tidak diinginkan terjadi. Silakan Pak Hermawan. Saya rasa kalau dari sisi data center memang faktor natural disaster atau gempa itu salah satu hal yang dipertimbangkan cukup dalam, ya. Dan kalau dari sisi lokasi, memang orang bilang semua mengatakan bahwa di Kalimantan itu lokasi yang paling ideal, gitu ya. Kalau kita ngomongin dari sisi natural disaster, cuma kan kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi aja, kan kita mesti ngelihat hal yang lainnya. Betul. Lagi, ya, seperti ketersediaan listrik, ketersediaan telekomunikasi, gitu ya. Nah, itu kan sangat kurang sekali di sana. Jadi boleh katakan ya sekarang masih belum ideal lah, gitu ya. Nah, yang paling ideal itu adalah memang di Jakarta dan sekitarnya, gitu. Itu kan dari sisi lokasinya. Dan untuk mengatasi natural disaster seperti gempa, gitu ya, mungkin ya bisa diperkuat gedung, ya. Nah, apalagi sekarang bank-bank besar, ya, saya nggak tahu bank-bank buku 3 sekarang istilahnya Pak KBRI, gitu ya, bukan buku lagi KBRI. Pada umumnya mereka sudah punya data center sendiri, punya lahan sendiri, bahkan gedung sendiri. Nah, pada umumnya itu gedungnya itu nggak langsung bertingkat, mungkin ya hanya sekitar sampai beberapa lantai saja, ya, dengan kekuatan gedung struktur yang cukup bagus, bisa menahan gempa, gitu ya. Jadi saya rasa ya kalau untuk lokasi memang masih idealnya di Jakarta. Kalau memang itu sangat rentan sekali terhadap dengan gempa, ya harus diperkuatkan strukturnya. Oke. Tapi kalau misal terjadi nih Pak, bisnis continuity plan-nya seperti apa Pak? Nah, tadi seperti kembali lagi ya, kalau saya bercermin lagi ya ke pengalaman saya waktu di BCA, bahwa BCA itu memang memiliki 2 data center yang lokasinya di Jakarta, gitu ya. Mungkin juga 2 ini pun nggak terlalu jauh, kurang dari 30 km, tetapi memiliki DRC-nya itu di luar kota, gitu ya, ada di Surabaya. Nah, jika kalau sampai terjadi apa-apa ya di Jakarta, nah mereka akan mengaktifkan yang di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Gitu. Oke, baik. Nah, gimana nih Pak Billy, business continuity plan kalau terjadi sesuatu? Gempa ini memang sulit diprediksi, dan kalau memang kita lihat dari pemilihan lokasi, kadang-kadang kita ngelihat ya udah given seperti itu, karena memang yang tadi disampaikan di awal, infrastruktur kita tuh masih terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita meletakkan itu di luar, itu memang akan sulit untuk kita aktifkan. Memang benar-benar dalam kondisi kacau lah, itu memang harus diaktifkan. Selain itu, penyedia jasa keuangan juga semuanya tersentralisasi masih di Jakarta. In case Jakarta juga tidak localize hanya di area tertentu, penyedia jasa keuangan seperti BI dan lain-lain juga akan terdampak. Which is itu kemungkinan besar industri keuangan kita justru akan benar-benar lumpuh kali ya. Yang paling bisa dilakukan adalah transaksi internal antar banking. Nah, yang bisa kita jaga saat ini adalah kita menempatkan data center kita antar 1 dengan 2 itu sejauh mungkin dengan infrastruktur yang ada. Dan kita pastikan memang itu bisa berfungsi. Kita memang aktifkan khususnya beberapa channel yang memang 24 jam seperti itu, memang kita aktifkan untuk beroperasi 24 jam HA. Kita bisa aktifkan HA-nya sehingga pada saat ada gangguan, customer tuh benar-benar tidak merasakan dari itu. Jadi itu transaksinya kita bisa lihat seperti tidak ada gangguan seperti itu. Nah, memang gempa ini susah sih untuk prediksi. Kalau memang ke Kalimantan, yang tadi Pak Hermawan bilang bagus dari gempa, tapi infrastrukturnya kurang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya IKN di situ, infrastruktur di sana juga bisa lebih bagus, lebih stabil. Nanti mungkin bisa menjadi opsi di sana yang bagus juga. Selain itu juga gempa di Jakarta kan kita lihat historinya. Histori memang sering terjadi gempa, tapi Jakarta
jarang terjadi gempa besar yang menyebabkan infrastruktur kita rusak parah gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tren nih, tren teknologi, ada tren apa atau inovasi terkini seperti apa yang muncul di dunia data center yang itu berdampak ke perbankan? Seperti apa tren ini diadopsi oleh dunia perbankan, Pak Hermawan? Saya sih belum melihat ada teknologi yang terbaru gitu ya yang berdampak terhadap data center di industri perbankan gitu ya. Tapi ini hanya sekedar dari pemikiran saya sendiri karena kan sekarang ada istilahnya teknologi yang baru di data center itu edge data center gitu ya, di mana kan mengutamakan data itu lebih dekat kepada pengguna gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh bank-bank selain untuk mensentralisasikan semua datanya terpusat di satu tempat, juga sudah mulai bisa mempertimbangkan menggunakan edge data center gitu ya, yang lebih kecil ditempatkan di beberapa kota supaya respons time-nya, data latency-nya itu akan menjadi lebih cepat gitu ya. Dan apakah itu akan menjadi juga mengurangi faktor kalau sampai terjadi gangguan di satu data center, ya itu nanti harus dilihat lagi gitu ya secara desain ya. Oke. Gitu. Silakan Pak Billy, bisa ditambahkan. Iya, kalau mengenai tadi kebutuhan edge data center memang mungkin ke depannya arahnya kita akan ke sana. Karena kalau kita lihat contohnya misalkan mobil sudah autopilot segala macam seperti itu. Nah, kebutuhan terhadap transaksi terutama di lalu lintas itu juga kan menggunakan butuh transaksi dari keuangan seperti itu. Memang posisi-posisi edge data center ini mungkin kalau pemikiran saya itu memang akan jadi lebih besar sih, kebutuhan banyak. Dan saat itulah mungkin kolo-kolo data center yang dekat-dekat dengan pusat itu mungkin akan menjadi pilihan banking. Oke. Jadi edge data center nih ya yang kita prediksi akan banyak diadopsi oleh dunia perbankan. Luar biasa. Oke. Nah, kemudian gimana sih Pak data center di Indonesia beradaptasi dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap serangan cyber, resiko kebocoran data, dan bagaimana cara memperkuat langkah-langkah perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi lokal dan harapan nasabah. Silakan Pak Billy. Iya, mengenai data kita memang sangat ketat lah, terutama dari serangan-serangan cyber seperti ini yang baru-baru terjadi juga di rekan kita. Itu memang membuat kita jadi harus mereview kita punya security design, dan kita juga jadi sadar security design itu memang tidak bisa dilihat pada saat sudah running operasional. Memang harus dilibatkan dari awal, termasuk dari data center design sendiri, akses telekomunikasi, akses remote, itu semuanya memang kita harus kaji itu. Kaji yang mana memang faktor-faktor internal dulu kita harus kuatkan, sehingga kebocoran-kebocoran dari internal itu kita bisa jaga. Dari mana? Dari notebooknya para vendor, dari notebooknya karyawan, email-email kita transaksi keluar, termasuk akses dari internal untuk ke sosial media, segala itu kita harus benar-benar jaga. Sehingga kita minimkan sekali untuk data-data nasabah kita itu bisa keluar dari data center kita. Jangan sampai dari apalagi ke luar banking seperti itu. Kita memang benar-benar jaga seperti itu. Aturan-aturan policy juga kita mulai review. Kita pasang tuh early warning. Kita mulai pasang kalimat-kalimat sakti kalau ada kalimat ini di email atau apa, kita sudah mulai deteksi. Kita hindarin data leak keluar seperti itu. Terus kemudian report regulasi mengenai penamaan dokumen, sehingga orang-orang yang tadinya tidak aware mengenai data yang saya kelola ini ternyata rahasia. Kita mulai kasih awareness seperti itu lagi, sehingga memang membuat semua orang sekarang melek data lah. Seperti itu, melek data bahwa data yang dia pegang itu benar-benar berharga loh bagi dunia banking. Bukan cuma sekedar kertas terus kemudian dibuang di tong sampah seperti itu. Jadi SOP-nya jauh lebih banyak ya Pak ya sekarang ya? Iya, kita akan jauh lebih ketat. Kita lebih ketatkan di situ. Selain memang di dunia cyber dari sisi data protection-nya semuanya juga sudah diaktifkan, antivirusnya, terus kemudian enkripsinya kita benar-benar pastiin lagi seperti itu. Baik, gimana nih Pak Hermawan? Setuju nggak dengan SOP yang ketat seperti itu? Dengan apa yang diutarakan tadi dengan Pak Billy, bahwa memang yang harus diutamakan itu adalah untuk mereview kembali semua sistem security-nya.
gitu ya yang berlaku di data center, baik security secara akses fisikal maupun secara teknologi. Yang bisa saya coba sarankan adalah untuk mereka gitu ya, industri perbankan yang sudah memiliki data center sendiri, mungkin mereka mungkin bisa menggunakan pihak ketiga untuk mereview, karena kalau hanya mengandalkan kepada orang sendiri gitu ya, pada umumnya kan mereka merasa ego bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah itu yang terbaik. Semuanya itu sudah bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang ada 1-2 hal yang mungkin kita bisa kelupaan gitu. Nah, mungkin kalau kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk mereview, ya mudah-mudahan bahwa kekurangan itu bisa ditemukan. Oke. Nah, boleh nggak Pak di-share nih wawasan mengenai variasi ancaman cyber terbesar di dunia perbankan? Mungkin yang top 3-nya nih, Pak Hermawan. Kalau menurut saya yang pertama yang lagi marak ini ransomware gitu ya. Ransomware, Nah, kalau ransomware kan istilahnya pembajakan data. Ya, sehingga data kita itu betul-betul di-encrypt, dicuri gitu ya. Dan kita tahu persis. Nah, ya ujung-ujungnya kan berkaitan dengan financial gitu kan. Ada bargain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pencurian data. Kita nggak tahu. Data kita nggak dirusak, tapi datanya itu hilang, dicuri, gitu ya. Nah, yang ketiga yang kaitannya juga dengan cyber attack ya tadi DDoS, ya di mana menjadikan network kita itu sengaja dibikin penuh sehingga orang yang betul-betul perlu, customer yang perlu itu nggak bisa akses. Sehingga kan dari sisi customer menganggap bahwa sistem perbankan itu down, padahal mungkin ya jalur komunikasinya itu di-attack. Saya rasa mungkin itu 3 hal tadi itu ya. Satu, pengrusakan data gitu ya, pembajakan data. Kedua, ya pencurian data. Ketiga, ya dengan membuat flooding dari sisi network. Halo para pemirsa setia podcast Nusantara. Nusantara Data Center Academy bersama dengan DCD Academy UK akan menghosting event Nusantara Data Center and Cloud Summit di J-Expo Kemayoran pada tanggal 10-12 Agustus 2023. Kami akan menghadirkan berbagai sesi seperti konferensi, B2B meeting, exhibition, data center tour, dan networking event. Untuk info registrasi sebagai eksibitor dan sebagai visitor, Anda bisa cek langsung di website ndcc-summit.com. Salam Unity. Oke, apa nih Pak Billy nih yang bisa melumpuhkan perbankan dan harus aware banget nih orang-orang di perbankan? Iya, yang pertama memang mungkin virus kalau menurut saya. Virus. Karena virus ini bisa cepat sekali. Kita kan berada di lokal network kita. Begitu satu masuk, penyebarannya itu sangat besar. Bahkan mungkin operasi-operasi di cabang bisa lumpuh gara-gara satu virus dalam hitungan jam, hari mungkin. Kita sudah bingung nih, semua notebook tidak bisa dipakai atau seperti apa. Nah, yang kedua, setuju dengan Pak Hermawan tadi bahwa DDoS itu memang mengganggu banget, dan memang kita harus monitornya kuat banget. DDoS itu channel-channel kita baik-baik saja tiba-tiba diserang sama orang untuk coba-coba melakukan query, melakukan apa, akhirnya lumpuh. Teman-teman yang memang mau melakukan transaksi jadi tidak punya channel akses lagi seperti itu. Yang terakhir mungkin yang ketiga adalah email phishing sih. Mungkin karena teman-teman dari internal juga tidak diedukasi dengan bagus mengenai security, alamat-alamat email. Misalkan kayak sering sekarang nih lagi event, kita baru habis lepas COVID, email-email undangan training banyak sekali. Begitu mereka klik, ataupun kita tidak tahu itu, tapi mengarahkan kita untuk memberikan data kita justru ke mereka, dan akhirnya kita jadi ke-hack tuh dari seperti itu. Oke. Jadi cukup banyak yang perlu diedukasi nih, baik ke internal maupun ke masyarakat ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana kolaborasi perbankan nih dengan lembaga-lembaga yang lain untuk mengantisipasi serangan-serangan seperti ini, Pak Billy? Iya, yang dilakukan itu kalau untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah mungkin belum kali ya, tapi kalau misalnya terjadi fraud atau memang terjadi jelas-jelas kejahatan, itu memang kita pasti arahkan ke lembaga yang ada. Tapi untuk internal kita lakukan regular check terhadap kekuatan security kita. Gitu, kita memang bayar misalkan vendor-vendor security untuk melakukan hack tuh, white hacker itu untuk coba kita retas apakah sistem kita
ada celah di mana untuk kita bisa perbaiki. Terus kita melakukan compliance check terhadap internal policy kita, apakah memang sudah diterapkan benar tuh ke semua perangkat-perangkat kita, data center. Terus regular terhadap tadi antivirus update itu penting sekali. Jadi benar-benar kita pastikan dari sisi itu, Bu. Oke. Gimana nih Pak kolaborasi yang sebaiknya atau seharusnya ada nih dengan pihak lain nih? Iya, pada saat ini sih memang lebih banyak kerjasamanya itu hanya karena sifat itu reaktif gitu ya. Karena kalau sudah terjadi sesuatu, baru mereka bekerja sama dengan lembaga gitu kan ya, atau dengan terjadi fraud yang tadi Pak Billy katakan, baru kerjasama dengan kepolisian. Nah, yang sifatnya proaktif ini memang yang belum ada gitu ya, yang belum pernah gitu ya. Dan mungkin ya sebaiknya dari sekarang juga Bang sudah boleh mempertimbangkan gitu ya, untuk melibatkan lembaga-lembaga untuk proaktif bagaimana cara mereka bisa mencegah gitu ya terhadap serangan-serangan kalau sampai itu terjadi. Oke. Nah, kemudian kita menyentuh ke talents-nya nih. Karena untuk mengoperasikan data center ini butuh SDM dengan skill-skill khusus. Gimana sih status ketersediaan talenta lokal yang bisa mensupport operasional dan manajemen data center di industri perbankan di Indonesia? Silakan Pak Hermawan. Kalau pengalaman saya, jujur saya katakan bahwa memang talent lokal itu sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Yang pertama, saya sendiri belum pernah melihat gitu ya di dalam program akademi atau di universitas itu ada suatu program kurikulum mengenai data center gitu ya. Jadi kebanyakan talenta itu ada hanya berdasarkan dari sisi pengalaman gitu kan ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan berkembangannya data center gitu ya, industri gitu ya, justru kekurangan talenta yang berkaitan dengan data center justru kurang diangkat. Itu kan ya, kan beda kalau misalnya pada saat semua app lagi berkembang, wah itu yang namanya app developer itu langsung kemudian diangkat. Gitu ya, dianggap bahwa ini ada sesuatu hal yang sangat diperlukan. Nah, kalau talenta yang kaitan dengan data center, pada sudah jelas-jelas data center ini sekarang lagi booming, tapi itu nggak ada orang yang pernah mengangkat bahwa ini sesuatu hal yang dibutuhkan diperlukan ya. Nah, sehingga memang ya akhirnya itu talentanya itu saya rasa memang sangat kurang. Oke. Nah, kurang sekali. Gimana Pak Billy sekarang? Iya, melanjutkan tadi dari Pak Hermawan sampaikan bahwa aplikasi kita tuh memang lagi booming. Rumahnya yang ngurusin rumah ini justru langka sekali. Nah, selain itu kenapa sih sebenarnya kita juga mungkin bisa review kenapa sih dunia data center itu kok sepi atau mungkin talentanya kurang. Nah, yang mungkin saya mau tambahkan adalah apresiasi kali ya Pak Hermawan, bahwa apresiasi ke talenta yang ngurusin data center ini mungkin berbeda dengan yang ngurusin aplikasi seperti itu, sehingga akhirnya selain tidak ada kurikulumnya, peminatnya mungkin jadi sedikit, padahal mereka nih memang benar-benar ngurusin fundamentalnya dari aplikasi-aplikasi itu, dimana kalau ini terjadi gangguan, kalau ini terjadi mati, itu layanan itu mati tuh, stability-nya hilang, bahkan mungkin datanya bahkan bisa hilang atau rusak. Seperti itu, hanya gangguan misalkan listrik spike atau seperti apa. Nah, itu memang sangat kurang. Yang mungkin banyak adalah teman-teman yang ada di dunia electrical atau mechanical itu banyak. Tapi kebutuhan dunia data center ini agak sedikit unik. Selain mereka mengerti mengenai electrical dan mekanik, mereka juga harus mengerti itu bisnis industri IT-nya. Apa sih yang mereka jaga? Ternyata bukan cuma listriknya, mereka tuh menjaga layanan bank, layanan yang mana kalau kita miss itu sekian rupiah loh yang kita hilang. Sebenarnya itu kompensasinya itu bukan cuma harga kompresornya berapa, tapi itu kalau tidak dilakukan perbaikan segera, itu potensi bisnis yang loss itu berapa sih. Nah, engineer yang punya pengetahuan seperti itu memang langka sekali. Oke. Nah, kalau begitu nih Pak, apa inisiatif yang bisa diambil untuk mengatasi kekurangan tersebut, dan apa strategi yang bisa dilakukan nih, karena dari Bank BESA kan besar nih Pak ya, terus Bank Permata besar nih, apa inisiatif yang bisa dilakukan oleh bank-bank gitu untuk mengembangkan tenaga kerja yang terampil di bidang data center? Silahkan Pak Herman.
Ini agak susah nih ya mungkin karena gini ya, karena kan memang kan bagaimanapun juga talenta yang berkaitan dengan data center kan harus punya ada satu program pendidikan gitu ya saya rasa. Jadi memang seperti pendidikan-pendidikan yang khusus mengenai data center itu pun saya rasa sudah harus dikembangkan. Ini contoh lagi kembali lagi gitu ya bahwa di BCA sendiri juga punya kan training IT training gitu ya, mereka punya training center gitu ya. Tapi ya tadi programnya itu ya hanya sebatas untuk yang berkaitan dengan bisnis, yang berkaitan dengan tadi kan dengan aplikasi, dengan network, sangat kurang sekali untuk yang ke data center. Nah, mulai dari sekarang mungkin sebaiknya sudah harus ditambahkan kurikulum atau program atau pembelajaran mengenai data center itu untuk memenuhi tadi kekurangannya gitu ya. Oke. Karena diprediksi kan akan ekspansi terus ya Pak ya? Akan terus bertambah. Tambah terus ya data centernya, tidak mungkin berkurang ya, nggak mungkin kan, tutup ya data centernya. Kalau secara industri data center kan menurut data statistik kan kenaikannya sekitar sampai marketnya kan setiap tahun kan 11,4%. Jadi kan selalu nanjak, selalu naik gitu ya. Nah, kalau kekurangan data center talentanya itu kan sangat sayang sekali, nanti akhirnya bahwa kita semuanya menggunakan tenaga asing. Nah, itu tuh Itu kan ya, yang harus sayangnya. Oke, gimana nih Pak Billy, apa inisiatif yang bisa kita lakukan bersama-sama secara kolektif nih? Iya, memang kurikulum data center tadi penting banget. Kita kayaknya belum punya tuh kurikulum data center yang bisa memang menjaga data center kita bagus. Kita jangan sampai mengadopsi kurikulum dari luar karena memang environment kita Indonesia memang unik. Seperti itu. Terus kemudian training internal tadi, setuju Pak Hermawan, kita mulai masukin tuh internal training untuk mengenai data center, bukan cuma ngomongin soft skill, tapi juga untuk data center kompetensi itu penting banget untuk kita bisa masukin. Nah, selain itu untuk training data center yang ada di lokal, kalau saya lihat itu memang masih jarang sekali dan semuanya masih mengacu ke kurikulum luar dan penyampaiannya juga menggunakan bahasa Inggris seperti itu, dan itu menurut saya juga yang harus kita bisa atasi, itu yang harus kita bisa bareng-bareng untuk kita develop tuh. Gimana sih kita bisa punya kurikulum, kita punya lembaga training yang seperti itu. Oke, nah sebelum kita wrap up, saya boleh nggak minta concluding remarks, message yang bisa di-deliver baik ke kolega-kolega di perbankan maupun ke masyarakat yang khususnya mengenai data center di perbankan ini. Silahkan Pak Hermawan. Industri data center itu pasti akan selalu berkembang ya dengan perkembangannya dunia teknologi, sehingga karir di data center saya rasa masih menjanjikan. Sehingga bagi mereka yang tertarik boleh sudah mulai memikirkan gitu ya untuk meniti karir di sana. Dan bagi mereka yang sudah menggunakan data center juga sekarang dengan maraknya cyber attack gitu ya, sudah boleh dipertimbangkan untuk melihat dari sisi keamanannya untuk menjaga kestabilan data center mereka sendiri. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Billy, concluding remarks-nya. Iya, kebutuhan data center di banking terus meningkat, terus bertambah. Dengan semakin kompleksnya transaksi kita melibatkan internet kita semakin banyak, kita harus sudah mulai melibatkan security. Dari tahap-tahap kita mendesain produk, mendesain data center, kita sudah harus melibatkan security aspek. Selain itu, kompetensi data center juga kita harus lihat karena data kita tuh naik secara eksponensial. Itu menunjukkan bahwa memang transaksi kita juga naik, bisnis kita growth. Itu menyebabkan kita harus punya tuh orang-orang yang memang cukup untuk jagain data center infrastruktur kita. Selain itu, kehandalan infrastruktur kita dari telco, dari listrik yang memang kita harus perhatikan di saat-saat memang kondisi pemerintah sedang melakukan pembangunan ini, kita benar-benar menjadi concern jangan sampai terjadi ada gangguan-gangguan seperti itu. Memang komunikasi terhadap perusahaan-perusahaan telco itu memang kita harus kuatkan lagi seperti itu. Selain dari aspek-aspek fisik karena memang menjadi concern sudah lama, itu saya pikir sudah cukup mature lah menjalankan itu. Tapi memang security cyber data center ini memang kita harus jaga lebih kuat.
Oke, luar biasa. Nah, kalau saya boleh memberikan sedikit kesimpulan juga nih. Jadi, industri perbankan ini memang masih menjadi nyawa ya dari perekonomian Indonesia, dan memiliki data center yang handal menjadi suatu keharusan. Tidak hanya mengelola transaksi dan informasi keuangan, tapi bank juga tadi harus mematuhi regulasi dari pemerintah yang sangat ketat. Nah, data center yang memenuhi standar keamanan dan privasi data itu bisa menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan sektor perbankan. Penting bagi bank untuk memiliki rencana pemulihan bencana, baik dalam menghadapi bencana fisik maupun tadi ancaman cyber yang semakin meningkat. Bank-bank di seluruh penjuru Nusantara harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi mereka terus ditingkatkan, regulasi dipatuhi, kapasitas SDM tadi tidak lupa dikembangkan, dan rencana pemulihan bencana diimplementasikan dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mohon kepada Pak Billy dan Pak Hermawan untuk bisa menghadap ke kamera yang tengah nih. Kayak tadi kita sudah sampaikan, kita akan bilang salam unity di hitungan ketiga ya Bapak-bapak dengan tangan kanan ya. Baik, akan saya hitung 1, 2, 3. Salam unity. Nah, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di podcast Nusantara. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Hermawan, terima kasih Pak Billy.